Alkitab setahun hari ke-295, 22 Oktober. Mazmur 119. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. 2 Timotius 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Yeremia 48 hingga 49 ayat 6. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai madman, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar orang. Dengar teriakan dari Horonaim. Kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar.
Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaraanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan, bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang? Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang, malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran. Hai putri Dibon yang sudah lama menetap, sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroer. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah apakah yang telah terjadi. Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diplataim, Kiryataim, Bet Gamul, Bet Meon, Keriot, Bosra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang sudah dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan, tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengadu karena orang-orang Kirheres. Aku akan menangis karena engkau, lebih daripada menangis karena Yaezer. Hai pohon anggur Sibma, ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu, dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan lari dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas. Dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat Selisia. Sebab air sungai Nimrin juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab, mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan, dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kirheres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh setiap kepala digundul, dan setiap janggut dipotong.
pada semua tangan ada toreh-torehan, dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala soto Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua orang yang di sekitarnya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Ke kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan, yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh aku mendatangkan semuanya ini atas Moab, di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, di naungan Hesibon, orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Hesibon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab, dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau hai Moab, binasa engkau hai bangsa dewa Kamos, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah. Berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan, bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikian firman Tuhan. Amin.